Bab 348 Taktik Peningkatan Jarak Dekat. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Ketika aku melangkah kembali ke tingkat kedua dari Relic Tombs, anggota badan aku praktis menyeret di belakang aku. Seorang petugas berkacamata bergegas ketika matanya melesat ke tubuh aku yang basah kuyup. Pak, dia bertanya dengan ragu-ragu. Apakah kamu baik-baik saja? Di mana pestamu? Aku menggelengkan kepalaku dan mengambil langkah melewatinya. Bagus. Pendakian sendiri. Pria itu terus berjalan, tangannya memainkan gulungan yang dibawanya dengan hati-hati di depannya. Jadi begitu. Ya, solo ascending memang terkenal sulit, Pak. Nama, jadi aku bisa merekam kepulangan kamu. Ada penghargaan untuk dilaporkan. Masih berjalan, aku berkata, abu-abu. Hanya abu-abu. Dan tidak. Petugas itu meringis, membuat kacamatanya tergelincir ke ujung hidungnya. Maaf mendengarnya, Ascender Grey. Bolehkah aku memindai? Aku berhenti tiba-tiba, memaksa pria itu berhenti dan berbalik menghadapku. Meratakan tatapan jengkel ke arahnya, aku berkata, aku lelah dan ingin melanjutkan perjalanan. Apapun yang kamu butuhkan, lakukan saja. Petugas itu berdeham dan memperbaiki kacamatanya sebelum mengeluarkan semacam tongkat. Jika kamu membawa artefak penyimpanan dimensi, tolong tunjukkan itu, katanya, agak kaku. Aku mengulurkan tanganku, menunjukkan padanya cincin dimensi. Dia mengayunkan tongkatnya melewatinya, lalu di sepanjang tubuhku. Dia mendecakkan lidahnya. Tidak ada pujian, seperti yang kamu katakan. Selanjutnya, dia mengalihkan perhatiannya ke gulungan yang dibawanya. Ascender Grey, Ascender, oh, seorang profesor. Dia menulis sesuatu, bergumam pelan. Permintaan maaf aku. Kamu masih sangat muda, aku tidak menyadari. Sudahkah kita selesai? Aku bertanya dengan tidak sabar. Ya, Pak, tentu saja. Terima kasih atas kesabaran kamu. Dia memberi aku anggukan dan mulai berbalik, lalu berhenti. Menutup mata aku menggosok dua jari ke pelipis aku dan turun ke rongga mata aku. Iya. Iya, dia memulai dengan ragu-ragu, aku hanya berpikir kamu mungkin ingin tahu bahwa kelas di Akademi Pusat dimulai 3 hari yang lalu. Dengan senyum canggung, dia kembali ke posnya. Sial, gerutuku, dan mulai menyeret tubuhku yang lelah melintasi lantai 2 menuju platform teleportasi. Dari aula di luar kelas aku sudah bisa mendengar tawa dan teriakan para remaja yang tidak diawasi di dalam. Aku menangkap potongan percakapan saat aku melangkah melewati pintu. Memberitahuku bahwa profesor baru itu bahkan bukan darah bernama. Seharusnya mudah. Dengar tentang asisten baru yang keren untuk Profesor Apelion. Kelas adalah lelucon. Aku tidak percaya Strikers harus membuang waktu kita dengan bercanda. Kelas aku yang lain sangat sulit, aku tidak sabar untuk tidak melakukan apa-apa di sini. Aku melihat sekeliling dengan cepat saat aku menuruni tangga. Dua wanita muda sedang berdebat kasar di ring duel sementara siswa lain bermain-main dengan kontrol. Beberapa orang lain telah mengeluarkan boneka sparring dan meninju mereka dengan canggung. Murid-murid yang lain duduk-duduk tanpa melakukan apa-apa. Profesor sudah tidak ada di sini lagi, kata seorang bocah berkacamata tanpa mengalihkan pandangan dari bukunya. Dia adalah profesor, diakon, kata siswa lain. Itu adalah anak laki-laki berambut hitam yang telah memerintahkan dua pengganggu di perpustakaan. Kau terlambat, gerutu temannya yang lebar, menyilangkan lengannya yang tebal di depan dadanya. Dan kamu melewatkan hari pertama, tambah teman mereka yang tinggi, menendang kaki panjangnya ke sandaran kursi di depannya. Sangat tanggap, kataku saat membuka pintu kantorku dan setengah melangkah melewatinya. Kalian semua tampaknya memiliki hal-hal yang terkendali untuk hari ini. Aku akan berada di kantorku. Aku menutup pintu sebelum ada yang bisa menjawab, memotong diri aku dari mata yang mengintip. Ruang kelas kembali berceloteh saat pintuku tertutup. Bagus. Hari bebas. Persis seperti musim lalu. Ide bodoh untuk berlatih tanpa mana. Sambil mendesah, aku mengabaikannya dan duduk di kursi kantorku, mencondongkan tubuh ke depan untuk menyandarkan kepalaku di lengan bawahku. Meskipun kelelahan, aku merasa wajah aku menyeringai lebar. Aku benar-benar telah melakukannya. Pikiranku berdengung saat aku mempertimbangkan hasil eksperimenku di Relictum. Aku ingin membicarakannya, tetapi Regis sepertinya sedang berhibernasi seperti yang dia alami saat aku berlatih dengan 3 langkah di puncak di atas desa terpencilnya. Aku berharap itu berarti dia akan memulihkan dirinya lebih cepat. Menarik mainan puzzle yang diberikan Tristeps kepadaku, aku mengetuknya ke meja, mendengarkan benih di dalam mainan. Aku tidak dapat mengisi kembali banyak ether dalam perjalananku melalui reliktum tingkat kedua, dan intiku tampaknya tegang hingga batas ketahananku, tetapi memiliki sesuatu untuk menempati tanganku akan membuatnya lebih mudah untuk berpikir. Memutar kesadaran aku ke dalam, hal pertama yang aku perhatikan adalah saluran ether aku. Banjir ether murni dari obelis telah melebarkannya dan membersihkan bagian dalamnya dari ketidaksempurnaan. Ada rasa sakit yang dalam dari inti aku saat aku mewujudkan cakar dan mulai menggali di dalam seatpot, tapi aku fokus untuk menahan bentuknya. Meskipun aku tidak memiliki banyak ether untuk ditarik, aku menemukan bahwa ether itu sendiri bergerak di sepanjang saluran aku lebih cepat, yang berarti aku dapat memanifestasikannya ke titik tertentu di tubuh aku hampir seketika.
Masih butuh waktu untuk memadatkan ether menjadi cakar tipis dari jari telunjuk aku, dan pikiran aku yang lelah berjuang untuk fokus pada bentuknya. Sebaliknya, aku fokus pada inti aku. Inti itu sendiri lebih besar dan lebih transparan. Warna kemerahan telah hilang seluruhnya, dan ether di dalamnya telah berubah menjadi rona ungu yang dalam dan kaya. Berfokus dengan cermat, aku bisa melihat penggambaran yang jelas antara dua lapisan terpisah dari inti aku, cangkang asli yang menopang dan menahan potongan inti mana aku, dan lapisan kedua yang lebih tebal. Aku pertama kali memalsukan inti aether aku dengan niat murni dan kemauan belaka. Pada titik terlemah dan paling putus asa, aku telah mengubah kekalahan total menjadi kemenangan yang mustahil, melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dicapai oleh siapapun dalam sejarah dunia ini. Ketika inti ether aku mulai retak, aku menyadari bahwa aku harus bergerak melampaui perspektif aku yang terbatas saat ini. Aku telah mengikuti jalan yang sama sebagai penyihir yang menggunakan mana, mengharapkan pertumbuhan melalui penggunaan, meditasi, dan pertempuran. Inti mana menjadi lebih cerah warnanya saat menjadi lebih murni. Ini adalah mekanisme biologis murni, alami untuk fungsinya. Meskipun membutuhkan meditasi yang disengaja untuk memanfaatkannya, bahkan seseorang yang tidak pernah fokus pada pemurnian inti mana mereka akan melihatnya perlahan berkembang melalui penggunaan, seperti penguatan otot. Tapi inti ether aku tidak alami. Tidak ada perkembangan biologis yang ditetapkan. Melalui upaya yang signifikan, dan pengetahuan yang lahir dari waktu aku baik sebagai penyihir inti putih dan pengguna Ki, aku telah mampu menghilangkan banyak ketidakmurnian dan ketidaksempurnaan di dalamnya. Meskipun ini memungkinkan aku untuk lebih mudah menyerap ether, dan dalam jumlah yang lebih besar, itu tidak membawa tahap kemajuan yang signifikan seperti maju melalui tahap oranye, kuning, dan perak. Aku menyadari bahwa aku harus lebih berhati-hati. Jika inti ether aku tidak berevolusi dengan sendirinya, aku harus menemukan cara untuk memaksanya. Memanfaatkan reservoir besar ether dari perangkap obelis, aku telah membentuk lapisan kedua di sekitar inti aku, sangat lambat, dan sangat menyakitkan. Sayangnya, proses itu membutuhkan hampir semua ether disalurkan ke obelis, sehingga pada saat aku selesai tidak ada yang tersisa untuk diserap sendiri, membuat tubuh aku lemah dan sakit. Sekarang setelah aku melakukannya, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya, bisakah aku melakukannya lagi? Dengan ether yang cukup, dapatkah aku terus menambahkan lapisan ke inti aku, tumbuh secara eksponensial lebih kuat dengan masing-masing lapisan? Itu mungkin. Rintangan terbesar adalah menemukan sumber ether yang cukup kuat untuk menempa lapisan dalam sekali duduk, hampir kebalikan dari menahan ether yang cukup di inti aku untuk mengilhami batu Sylvie dan menembus lapisan. Pada saat kebutuhan aku, ketika aku tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang drastis atau berisiko melumpuhkan inti ether aku, pikiran itulah yang memberi aku inspirasi. Cara batu, atau telur Sylvie, menggunakan banyak lapisan untuk menangkap dan menahan ether telah menjadi dasar dari upaya aku sendiri. Terima kasih, Sylph, pikirku. Bahkan tertidur dalam telur kamu, kamu terus menemukan cara untuk membuat aku terus maju. Ada ketukan di pintu. Aku mengabaikannya. Ketukan lain. Profesor Gray. Aku menghela nafas dan melepaskan cakar ether. Di dalam. Pintu terbuka, dan wajah yang familiar mengintip ke sekeliling bingkai. Seth, anak laki-laki dari perpustakaan, pucat dan berkeringat, dan seragamnya menempel di dada dan lengannya. Tuan, apakah kamu akan mengajar kelas hari ini? Keterkejutanku saat melihat bocah itu berlangsung sekitar 1 detik sebelum aku melambaikan tangan padanya. Apakah kamu tidak mendengar? Ini bukan kelas yang sebenarnya. Tapi kamu menyuruhku belajar membela diri, kata Seth pelan. Kupikir maksudmu, bahwa kau ingin aku. Kamu pikir aku akan mengajarimu. Aku mengangkat alis. Kamu darah tinggi, kan? Kamu akan lebih baik menyewa guru privat. Sebuah paduan suara tawa datang dari ruang kelas, dan Seth, tampak kecewa, menatap kakinya saat dia perlahan menutup pintu kantor, tapi aku hanya mengaktifkan cakar ether dan mencoba lagi. Jangan khawatir, kami dapat membantu mengajarimu satu atau dua hal, ejek seseorang. Terdengar bunyi gedebuk dan gerutuan kesakitan dari luar pintu. Cakar eterik di jariku memudar masuk dan keluar saat aku berjuang untuk mengabaikan gangguan itu. Tanpa menyadarinya, aku telah menarik benih ke dalam lubang bundar dan menahannya di sana, seimbang sempurna di dalam lubang batang, selama 30 detik atau lebih. Aku memejamkan mata dan memfokuskan kembali pada cakar, menarik dengan mantap sambil memegang bentuk ether. Tidak, tidak seperti itu, yatim piatu. Ketika kamu meringkuk, kamu kehilangan pandangan dari lawan kamu dan, ada bunyi gedebuk lain yang lebih tajam, biarkan diri kamu terbuka untuk pukulan ke kepala kamu. Tepi lubang sedikit melengkung dan cakarnya tergelincir, tetapi aku dapat menyesuaikan cengkeraman aku dan mempertahankan pegangan aku pada benih. Begitu dekat, pikirku. Sedikit lagi. Serangkaian ketukan yang keras dan tajam di pintu memecahkan konsentrasi aku, dan aku mendengar gemerincing benih kembali ke bagian bawah polong. Berdiri, aku dengan cepat menyeberangi kantor dan membuka pintu. Apa? Pria berseragam di sisi lain pintu mengerutkan hidungnya dan menjepitku dengan cemberut tidak setuju. Profesor Gray, iya. Itu aku. Bolehkah aku membantumu? Tanyaku dengan sedikit memiringkan kepalaku. Kami belum memiliki kesempatan untuk bertemu.
Nama aku Rafferty. Pria itu setengah baya, dengan rambut abu-abu di pelipisnya dan kerutan mulai muncul di sekitar matanya. Dia mengenakan setelan hitam dan biru dan tatapan yang memberitahuku bahwa dia tidak terlalu senang bertemu denganku. Aku, jika kamu tidak tahu, adalah kepala departemen kamu. Dia mengulurkan sebuah gulungan. Ini adalah daftar kelas yang diperbarui, yang kamu perlukan karena beberapa siswa telah membatalkan kursus ini. Aku mengambil gulungan itu dan melemparkannya ke mejaku. Jadi begitu. Nah, apakah ada hal lain yang bisa aku lakukan untuk kamu? Petik 2. Kepala departemen melotot. Ya, sebenarnya, kamu bisa. Melihat kualifikasi dan rekomendasi kamu, aku tidak sepenuhnya yakin bagaimana kamu bisa dipekerjakan di sini di Akademi Pusat, anak muda, tetapi aku tidak akan menerima apapun selain upaya maksimal dari para profesor di departemen ini. Harap pastikan bahwa kamu menghadiri kelas tepat waktu di masa depan, dan bahwa kamu mematuhi regimen pelatihan yang disediakan Akademi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Nada suaranya seharusnya menggangguku, mengingat situasiku, tapi aku terlalu terjebak antara kelelahan dan kegembiraan untuk mengkhawatirkan ancaman Alakrian yang kurus ini. Memaksa cemberut menyesal, aku membungkuk dangkal. Aku minta maaf, ada kekacauan di reliktem. Aku tidak berencana bolos kelas lagi. Kerutan di keningnya agak halus. Lihat bahwa kamu tidak melakukannya. Kita tidak membutuhkan masalah seperti itu lagi di aula tinggi, Profesor Gray. Berputar pada tumitnya, Rafferty menyapu pintu yang terbuka. Di sisi lain, selusin siswa aku semuanya tidak bergerak, jelas telah mendengar setiap kata teguran aku. Tanpa berkata-kata, aku menutup pintu dan kembali ke mejaku yang berantakan. Aku tidak repot-repot melihat daftar kelas yang aku terima di dokumen asli aku, jadi aku membuka gulungan baru dan memindai daftar, yang jauh lebih pendek. Aku tidak mengenali sebagian besar nama, Brion of Name Blood Bloodwood, Deacon of Blood Favager, Enola of High Blood Frost, bla bla bla, Myla of Blood Fairweather, Pascal of Blood Bancroft, Portrell of High Blood Gladwin, Remy of High Blood Sabruk. Bla bla, Set of High Blood Milview. Milview, pikirku, entah kenapa nama itu terdengar familiar. Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi di mana? Beberapa prajurit dalam perang. Bukan pria yang kusiksa, Vel, jadi di mana? Mataku terbelalak menyadari. Tidak banyak tentara Alakrian yang cukup penting untuk dicatat namanya dalam laporan kami, tapi di sanalah aku membaca nama itu sebelumnya. Penjaga yang memetakan jalan melalui hutan Elsire, orang yang bertanggung jawab atas jatuhnya Eleanor, bernama Milview. Sebuah ejekan keluar dari bibirku saat aku meletakkan gulungan itu. Apakah ini kebetulan atau takdir yang buruk? Berdiri, aku menyeberangi kantor aku, membuka pintu, dan bersandar pada bingkai untuk menonton. Set meringkuk di antara dua siswa yang sama yang telah memojokkannya di perpustakaan, berusaha dengan canggung untuk melindungi perut dan kepalanya. Pengganggu yang lebar dan jongkok itu mengepalkan tangannya dengan malas. Dia bertemu mata temannya, mengedipkan mata, lalu berlutut ke wajah Set yang tidak terlindungi. Saat Set menyentuh tanah, seluruh kelas sepertinya fokus pada aku. Gadis berambut pendek yang sedang bertanding di platform pelatihan meringis, jelas tidak nyaman, dan seorang pemuda lain bersandar ke depan di kursinya, mengerutkan kening pada tontonan itu. Yang lain tertawa pelan atau hanya menunggu dengan rasa ingin tahu untuk melihat apa yang akan aku lakukan. Aku melangkah maju ke arah anak laki-laki Milview, memanggul para pemuda lain untuk menyingkir. Aku bertemu mata siswa yang berat, menatap hidungku ke arahnya. Nama. Portrell, katanya, dagunya terangkat dan dadanya membusung. Dari Gladwin berdarah tinggi. Jika kamu berencana untuk bertarung, lakukan di sana, kataku, mengangguk ke arah ring latihan. Wajah Portrell yang terjepit berubah bingung saat aku menyentakkan Set dari tanah dengan bagian belakang seragamnya dan mendorongnya ke arah ring. Apakah aku gagap? Sambil terkekeh, Portrell melangkah dengan sengaja ke ring duel sementara Set mengikuti dengan ragu-ragu, mengusap hidung berdarah dengan lengan bajunya. Gadis dengan rambut emas pendek, salah satu dari dua yang sudah berlatih di atas ring, cemberut pada mereka, benar-benar memamerkan giginya. Kami menggunakan ini. Tidak lagi, kataku datar. Pindah. Dia mengejek tetapi melompat dari platform pelatihan. Rekannya, seorang gadis kurus dengan mata coklat dan rambut hitam yang dijalin kepang kembar di punggungnya, meringis saat dia turun dari peron, tangannya menekan tulang rusuknya. Kedua anak laki-laki itu naik ke peron dan memposisikan diri mereka terpisah beberapa kaki sebelum melangkah ke peron sendiri. Aku merasakan ketakutan yang melanda Set ketika dia menyadari bahwa aku tidak berniat membantu. Namun, dia masih dalam posisi bertahan saat dia menghadapi bocah Gladwin. Sambil menyilangkan tangan, aku berdiri di antara dua petarung, tangan disilangkan, mengabaikan seluruh kelas. Melanjutkan. Mereka adalah pasangan yang tidak cocok seperti yang bisa aku bayangkan. Portrell dua kali berat Set, bahkan jika dia tidak lebih tinggi, dan mungkin seorang striker. Dari bagaimana dia duduk dengan nyaman dalam posisi bertarung, kedua tangan ke atas dan kaki kanannya sedikit ke belakang, aku yakin dia telah berlatih pertarungan tangan kosong. Set, di sisi lain, memiliki tinggi rata-rata tetapi terlihat lebih pendek karena caranya membungkuk. Dia kurus sampai terlihat sakit-sakitan, kesan yang diperkuat oleh kulitnya yang pucat, dan jelas tidak pernah diajari untuk melempar pukulan.
Mungkin jika dia tidak menghabiskan seluruh waktunya di perpustakaan, pikirku, mengabaikan ingatan dia membantuku yang menggaruk bagian belakang otakku. Sehat. Apa yang kamu tunggu? Aku bertanya kepada striker besar itu. Apakah kamu tidak akan memukulnya? Kebingungan yang lebih dalam memenuhi wajah mereka saat mereka menatapku. Portrel pulih lebih dulu, menyeringai sambil mengangkat tinjunya. Apapun yang kamu katakan, Profesor. Pukulan pertamanya adalah malas, menyerang Seth di bagian dalam bahunya, tetapi pukulan berikutnya mendarat tepat di dagu Seth, mengayunkan kepala anak laki-laki yang tidak siap itu ke belakang dan membuatnya terkapar ke tanah. Aku tahu kita tidak menggunakan mana, tapi aku berharap kamu setidaknya mencoba melakukan serangan yang layak, kataku, dengan nada suaraku, hampir bosan. Kamu meninju seolah-olah Milview di sini akan bersandar ke kepalan tanganmu. Pipinya memerah. Aku salah satu petarung tinju terbaik seusia aku di Vekor. Dia berpendapat, aku telah berlatih dengan seseorang yang takut mengatakan betapa buruknya dirimu sebenarnya, aku menyelesaikannya untuknya. Itulah kelemahan yang lahir dari terlalu banyak kekuatan. Sekarang, pergi lagi. Ada beberapa cemoohan yang mengejutkan dari penonton, termasuk temannya yang berambut warna-warni, yang membuat wajah Portrel semakin merona. Dia cemberut dan berdiri di seberang Seth, yang memperhatikanku, bukan lawannya. Portrel tidak menahan diri, melepaskan serangkaian pukulan kuat yang Seth tidak bisa berharap untuk bertahan. Bocah kurus itu berada di punggungnya dalam hitungan detik. Portrel menendang tulang rusuk lawannya yang tak berdaya satu kali dengan tajam, lalu menariknya kembali untuk sedetik, tetapi sepertinya mengingat dirinya sendiri. Dia memberiku tatapan menantang, seolah menantangku untuk mengkritiknya. Kakimu disilangkan, dan pada satu titik kedua tanganmu terulur, kataku datar. Bibir Seth telah terbuka, dan dia lambat untuk bangkit kembali. Kali berikutnya Portrel memukulnya, dia langsung pingsan. Kamu menarik pukulanmu dan membiarkan pergelangan tanganmu lemas, kataku. Darah tinggi kekar menggertakkan giginya dan melirik keluar ring ke arah anak laki-laki berambut gelap yang tampaknya adalah biang keladinya. Dari sudut mataku, aku melihatnya menggelengkan kepalanya. Menyadari bahwa aku seharusnya membaca seluruh daftar nama siswa, aku berpikir tentang perbedaan darah yang Abi sebutkan selama percakapan kami, dan siswa mana yang dia suruh aku waspadai. Meskipun dia telah berbicara tentang dia dengan sangat diplomatis, dia telah menyebutkan bahwa cucu Direktur Ramseyer menghadiri akademi. Melihat anak laki-laki berambut gelap, aku bisa melihat kemiripannya. Masuk akal, kalau begitu, mengapa dia menjadi biang keladi bahkan di antara para bangsawan? Berbalik ke kelas, aku menunjuk ke gadis berambut pendek. Kamu, apakah ada pedang pelatihan di suatu tempat? Petik 2. Dia mengangguk perlahan dan menunjuk ke pintu yang terbuka di sudut ruangan. Sehat, tanyaku, memberinya tatapan penuh harap. Bisakah kamu pergi mengambilnya? Ekspresinya berubah menjadi seringai tidak percaya, tapi dia tidak bergerak. Rekan latihannya menatapku tidak nyaman dan berkata, aku akan mendapatkannya, sebelum bergegas melintasi kelas untuk mengambil pedang latihan. Ketika dia kembali bersama mereka, dia memberi aku senyum yang menyipit dan meminta maaf. Pedang sparringnya terbuat dari kayu yang ringan dan kenyal. Aku menyerahkannya kepada para pejuang. Seth, yang akhirnya menyeret dirinya kembali berdiri, melihat senjata itu seolah-olah itu adalah ular yang akan menggigitnya, sementara Portrel memutar-mutarnya dengan nyaman. Sikap bertarung, perintahku. Portrel mengambil posisi tengah, kaki kirinya ke belakang dengan pedang dipegang di depannya dengan kedua tangannya, menunjuk ke wajah Seth. Aku melirik anak laki-laki Milview, yang menirunya dengan canggung, tampak seperti dia tidak pernah memegang pedang dalam hidupnya, dan merasa sedikit kesal. Itu tumbuh dari fakta bahwa aku merasa lebih kasihan pada Seth daripada kemarahan. Dia adalah saudara dari prajurit yang bertanggung jawab tidak hanya atas penaklukan Elenoir tetapi juga penghancurannya. Jika Alakrian tidak mengambil alih negara, para Asura tidak akan pernah. Pergeseran di ruangan itu membuatku tersadar dari lamunanku. Para siswa di sekitar kami, yang sebagian besar hanya setengah memperhatikan sedetik yang lalu, sekarang menatap cincin itu dengan kegembiraan yang tegang. Mata Seth melebar saat dia fokus pada bilah pedang latihan lawannya yang tumpul. Melihat Portrel tiba-tiba menyesuaikan posturnya dan tampak jauh lebih fokus, aku tahu, bahkan tanpa bisa merasakan sihir, apa yang dia lakukan. Tidak mana, kataku tegas. Dia mengejek. Peraturan yang begitu bodoh. Apa gunanya? Apakah kamu takut untuk berdebat tanpanya? Aku bertanya dengan memiringkan kepalaku. Portrel membengkak. Aku tidak takut apapun. Darahku telah. Mulailah, teriakku, membuat kedua anak laki-laki itu lengah. Seth menyentakkan pisau sparringnya ke bawah, menangkap Portrel di pangkal hidung dengan retakan. Darah berceceran di bagian depan seragamnya. Sambil menggeram, Portrel menerjang maju, mengayunkan pedang seperti tongkat. Mata Seth terpejam, dan dia tersandung di bawah ayunan liar murni karena kecelakaan. Dia membiarkan pedangnya melorot sehingga berakhir di antara kaki Portrel yang tidak seimbang, dan darah tinggi yang marah itu tersandung dan jatuh ke tanah di kaki Seth. Bocah laki-laki tinggi dengan rambut berwarna-warni itu tertawa terbahak-bahak. Bagus, Port. Aku berkedip bodoh. Yah, itu menyenangkan. Apakah kalian berdua berlatih sandiwara komedi kecil itu atau apakah itu improvisasi?
Seth membuang muka, malu, saat dia menggaruk bagian belakang kepalanya. Portrel, di sisi lain, praktis bergetar karena marah. Beraninya kamu sampah yang tidak disebutkan namanya. Striker besar itu bangkit kembali dan mengarahkan pedang sparringnya ke arahku. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, tapi ayahku akan. Portrel, kau melupakan dirimu sendiri, kata suara tegas dan berwibawa. Aku terkejut melihat bocah Ramseyer berdiri. Tindakanmu membawa rasa tidak hormat pada darahmu. Portrel tersentak, melihat dari pemimpinnya ke arahku dan ke belakang. Maaf, Valen. Cucu Direktur, Valen, tersenyum diplomatis. Aku meminta maaf atas nama Highblood Ramseyer dan Highblood Gladwin, Profesor. Portrel adalah petarung yang hebat, tetapi dia memiliki temperamen yang baik. Ada kilatan di mata Valen dan senyum masamnya yang meresahkan, tapi aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Sayang sekali kamu memilih untuk menandingi dia melawan lawan yang begitu lemah. Mungkin pelajaran kamu akan lebih baik disampaikan melalui demonstrasi pribadi. Secercah cahaya itu menjadi cerah. Aku yakin Portrel akan merasa terhormat untuk bertanding dengan kamu, Profesor. Sangat terhormat, dia menggema, mencoba dan gagal menahan seringai dendam dari wajahnya. Baiklah, kataku sambil perlahan memutar cincin spiral dari jari tengah tangan kananku. Tanah di bawah kaki Portrel bergetar saat striker itu melesat maju dengan kecepatan yang tidak mungkin terjadi tanpa sihir. Aku membuat langkah sedikit ke samping untuk menghindari pedang kayu yang diarahkan ke bahuku. Dan dengan jentikan lembut pergelangan tanganku, aku menamparkan wajah anak itu dengan punggung tanganku. Kepala Portrel tersentak dari benturan sebelum dia kehilangan pijakan dan berguling keluar dari ring duel tanpa pelindung. Keheningan menempel di ruangan saat para siswa menyaksikan Portrel bangkit dari kursi yang dia tabrak. Kamu tidak akan berguling begitu keras jika kamu tidak menggunakan mana, kataku tanpa basa-basi, mengamankan kembali cincin eboni di jariku. Kelas selesai, aku mengumumkan, fokus pada Valen. Keluar dari sini. Tawa dan obrolan gembira pecah dari seluruh kelas saat mereka mulai mengumpulkan tas mereka dan menaiki tangga keluar dari kelas. Bantu Portrel bangun, Remy, kata Valen datar. Sementara anak laki-laki jangkung itu membantu temannya yang sedang berjuang melepaskan diri dari kursi, tatapan Valen tertuju padaku, senyum masam itu tidak pernah lepas dari wajahnya. Portrel, di sisi lain, memelototi kakinya, berhati-hati untuk menghindari melihat ke arahku, tetapi tinjunya mengepal saat temannya menggodanya sepanjang jalan menaiki tangga. Dari belakang aku, nyaris tidak terdengar bisikan, aku mendengar, Profesor. Seth berdiri membeku di sudut platform selama percakapanku dengan Portrel, dan dia sekarang menatapku dengan ekspresi penuh harapan yang membuat perutku menggeliat tidak nyaman. Bibirnya bengkak parah, dan aku bisa melihat awal memar gelap muncul di sekitar mata kirinya. Jangan berharap kelas menjadi lebih mudah dari ini, Milview, kataku tanpa perasaan, maksud kata-kataku lebih mengancam daripada peringatan. Berada di Alakria, berpura-pura menjadi guru, itu satu hal. Tapi mengajari anggota keluarga wanita yang membiarkan tentara Alakrian menyusul Elenoir. Aku tidak yakin aku bisa melakukan itu. Terima kasih atas sarannya, Pak, jawabnya tegas, bahkan saat tatapannya diturunkan. Aku akan mengingatnya untuk kelasmu selanjutnya. Saat Seth merosot melewatiku, perhatianku tertuju pada pintu keluar, di mana para siswa mulai mengalami kemacetan. Aku bilang kelas sudah selesai. Apa penangguhannya? Dengan enggan, anak-anak lelaki yang melongo itu melangkah ke samping, memperlihatkan seorang wanita berambut biru, bermata merah.